أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sering ditanya mengapa wahyu pertama turun itu tidak diletakkan di surat ke-1, mengapa di surat ke-96. Mengapa wahyu pertama turun 5 ayat saja dahulu dan diletakkan di surat ke-96. Mengapa 5 dan mengapa di 96. Nah, perlu Anda ketahui bahwa perjanjian bilangan kita, misalnya 286, 2 ini lambang dari 200, letaknya di ratusan. 8 ini lambang dari puluhan, 80, letaknya di puluhan. Dan 6 ini satuan, letaknya di daerah satuan. Nah, kalau ini akan diganti menjadi pilar atau balok, grafik batang, maka tingginya 2. Ini tingginya 8 dan ini tingginya 6. Jadi di daerah satuan 286 itu ditulis 6 saja. Karena 8-nya di daerah puluhan. Nah, kalau kita perhatikan surat ke-92 sampai 101, kita bisa lihat surat ke-92 itu ayatnya 21. Jadi di daerah satuan 1 saja. Surat ke-93 ayatnya 11, di daerah satuan 1. Surat 94 ayatnya 8. Surat 95 ayatnya 8. Surat 98 ayatnya 8. Surat 99 ayatnya 8. Nah, surat ke-100 ayatnya 11. Jadi di daerah satuan tingginya 1. Surat ke-101 ayatnya 11. Jadi di daerah satuan tingginya 1. Nah, Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar itu surat ke-97, ayatnya 5. Nah, berdasarkan gambar inilah dibuktikan bahwa di 96 dibutuhkan 5 agar gambar ini sempurna, seimbang. Maka itu wahyu pertama turun 5 dan diletakkan di 96. Agar apa? Agar manusia mewarisi gambar ini. Ini yang saya sebut matematika Islam, satu pendekatan rasional untuk yakin. Ini yang disebut di ayat kelimanya, alamal insan ama lam ya'lam. Dia memberitahu manusia apa-apa yang belum mereka tahu. Nah, seperti kita ketahui, ayat 33 surat 55 berisi pesan ruang angkasa. Ya ma'syaral jin wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard, famfuzu, la tanfuzuna illa bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus aktor langit dan bumi, maka cobalah kamu tembus. Tidak bisa kamu menembusnya melainkan dengan sultan. Nah, ini dikodekan di ayat 33 surat ke-55. Kodenya 33 dan 55. Nah, kalau kita perhatikan surat ke-33 sampai 55, grafik batangnya seperti ini. Di daerah satuan. Ini 33 sampai 55. Surah 43 sampai 52 kita abaikan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tentu kita bertanya, ini gambar apa? Tapi jangan lupa, kita pernah dulu belajar tentang bahasa logik ini. Soalnya seperti ini. Lalu kita ditanya, mau diapakan ini?
Jawabnya ini dipasangkan ke sini. Nah, memasangkan ini ke sini ini namanya bahasa logik, seperti mengorek kuping dengan kelingking tadi. Nah, itu bahasa logik namanya. Bahasa di alam semesta, teknologi modern itu dibangun dengan ini. Dengan bahasa logik itu. Nah, ini seperti ini. Nah, terjadilah bangun ini. Menurut Anda ini bangunan apa? Nah, bangun Y dan bangun X itu kalau kita gabung, ternyata pasangannya ditemukan di sini. Di sebelah kanan bangun Y. Surat ke-46 sampai surat ke-50. Kalau kita bikin grafik garisnya, dia mempunyai 4 ruang di sini. Nah, sedangkan ini kalau kita bikin grafik garisnya, dia membutuhkan 4 ruang di sini. Nah, ini pakai bahasa logik, ini dipasangkan ke sini. Terjadilah bentuk burung. Bentuk burung ruang yang ada di bangun sayap ini. Nah, inilah fenomena sebuah kapal, sebuah pesawat masa datang yang 3 dimensinya kira-kira seperti ini. Oktober 2004. Nah, ini yang membuat kita paham bagaimana ayat ini ada, yaitu Nabi Nuh membuat kapal berdasarkan wahyu. Dan buatlah benda mengapung itu dengan mata kami dan wahyu kami. Pada saat itu teknologinya belum. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan bentuklah benda mengapung itu dengan mata kami dan wahyu kami. Dan jika kami bukakan satu pintu dari langit, maka mereka terus naik padanya. Dan langit dia jadikan tinggi, dan diadakan padanya mizan. Allah yang menurunkan kitab dengan lengkap dan mizan. Engkau tidak mengetahui barangkali saat itu sudah dekat. Wahai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dari aktor langit dan bumi, maka cobalah kamu tembus dia. Kamu tidak bisa menembus melainkan dengan sultan. Surat Ar-Rahman ayat 33. Sungguh kamu akan menaiki setingkat dari setingkat latar kabunna tobakon an tobako. Dan tidak kami mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, alam semesta ini bukan bumi, bukan makhluk. Dan itu dikamuskan dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Berkata Fir'aun, dan apa itu Rabb alam semesta? Rabb al-alamin. Dijawab oleh Nabi Musa. Ia berkata, Rabb langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi itu yang dikatakan alam semesta. Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.
Itu rahmatan lil alamin.